Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di depan pintu, wajah Xiaoyan tercengang saat dia berdiri di tempatnya. Sepasang matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tuan muda klan Bai benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Orang itu sebenarnya adalah Dodi bintang 2. Hati Xiaoyan menegang. Dengan cara ini musuh yang harus dihadapi akan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kemungkinan besar perjalanan ke reruntuhan kuno ini akan lebih sulit. Namun memikirkannya dari sudut pandang lain, Xiaoyan punya pikiran lain. Jika memang benar seperti yang dikatakan Bai Ying kepadanya saat itu, bahwa klan Bai punya dendam dengan sekte pedang surgawi, maka wajar saja jika tuan muda klan Bai menyembunyikan kekuatannya. Jika klan Bai benar-benar ingin bergandengan tangan dengan Xiaoyan, perjalanan ke reruntuhan kuno ini akan jauh lebih mudah bagi Xiaoyan. Pada saat ini kedua klan di dunia luar juga tersenyum dingin saat berjalan menuju langit. Mereka menatap kelompok klan San dan kelompok klan Bai. Kepala klan Bai dan kepala klan San juga sudah tiba. Dengan kalian berdua, perjalanan ke reruntuhan kuno ini akan jauh lebih meriah. Kalau tidak, bukankah akan membosankan jika hanya ada dua klan kita? Suo Bentang tersenyum palsu sambil menatap Bai Ying dan San Suo di langit. Tangannya yang keriput membelai janggut putih di dagunya sambil tertawa. Di sisi lain, Huoba dari klan Huo juga berdiri di langit. Seorang pemuda berjubah hitam mengikutinya. Orang ini adalah putra tertua klan Huo. Dia juga merupakan Dodi lainnya dalam kelompok klan Huo selain Huoba. Hahaha, benar juga. Tetua Suo benar. Jika kedua klan kalian tidak ikut serta dalam perjalanan ke reruntuhan kuno ini, klan Suo hanya perlu berhadapan dengan klan Huoku. Yang lain tidak akan menjadi masalah. Saat itu semua hal di peninggalan kuno akan menjadi milik klan Suo. Sayangnya kalian berdua tidak jadi bertarung. Tetua Suo pasti sedang merasa tidak nyaman di hatinya sekarang, ucap Huoba sambil menatap Suo Bentang dengan senyum mengejek. Kata-katanya tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Hal ini menyebabkan ekspresi wajah tua Suo Bentang langsung menjadi gelap. Wajah Huoba masih menyunggingkan senyum dingin sebagai tanggapan. Namun sebelum dia bisa membuka mulutnya lagi, seorang pemuda dengan jubah putih melangkah ke udara. Sepasang mata yang setajam anak panah langsung menatap Huoba. Huoba tampaknya telah merasakannya dan tiba-tiba menoleh. Tetua ke-8 Huoba sangat pandai berbicara. Hanya dengan beberapa kata sederhana, kau telah berhasil merendahkan klan Zuoku hingga sedemikian rupa, ucap pemuda berjubah putih itu. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya saat melangkah ke udara dengan ekspresi tenang. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat dingin. Mendengar perkataan dingin dari pria itu, Huoba tidak berani bersikap ceroboh. Meskipun pemuda di depannya tidak sekuat dirinya, Huoba tidak pernah meremehkannya sedikit pun karena statusnya. Hahaha, mengapa putra mahkota klan Zuo harus menganggapnya begitu serius? Aku hanya bercanda. Kau tidak perlu menganggapnya serius. Ketika saat itu tiba, aku yakin kedua klan kita akan memperjuangkannya berdasarkan kemampuan masing-masing. Namun saat ini keempat klan besar kita akhirnya bersatu kembali setelah bertahun-tahun. Suasananya tidak bisa selalu begitu khidmat kan? Hahaha. Huoba tertawa saat tatapannya dengan cepat menyapu seluruh tempat itu. Pada akhirnya tatapannya berhenti pada pemuda berjubah brokat di samping San Suo. Mata Huoba bersinar saat dia tertawa terbahak-bahak lagi. Ini pasti putra mahkota klan San. San Hansi. Aku selalu mendengar bahwa putra mahkota selalu fokus pada pelatihan dan jarang menunjukkan dirinya di depan orang lain. Tidak disangka kau sudah berlatih ke kelas Dodi. Melihat auramu, kemungkinan besar kesengsaraan kaisar sebelumnya adalah kesengsaraan kaisar milikmu kan? Ketika kata-kata Huoba diucapkan, pandangan semua orang beralih dari dirinya ke pemuda berjubah brokat San Hansi. Ekspresi San Hansi tidak berubah saat ia merasakan tatapan semua orang. Ia perlahan-lahan menyapukan pandangannya ke semua orang yang hadir. Akhirnya matanya bertemu dengan mata putra mahkota klan Suo, Suolin.
Mata San Hansi menyipit membentuk garis lurus saat dia berbicara lembut dengan ekspresi serius. Zuolin adalah putra tertua dari klan Zuo. Pada saat yang sama ia juga merupakan orang dengan bakat pelatihan terbesar di antara generasi muda dari 4 klan besar. Di usia yang begitu muda, ia telah menjadi Dodi bintang 2. Dikabarkan bahwa ia bukan hanya calon kepala klan Zuo, tetapi ia juga merupakan salah satu dari sedikit murid inti Sekte Pedang Surgawi di masa depan. Jika ia tumbuh dewasa, Sekte Pedang Surgawi pasti akan bergantung padanya di masa depan. Hal ini juga menyebabkan 3 putra mahkota klan lainnya memiliki perasaan tidak enak terhadapnya. Namun karena bakat pelatihannya yang menakutkan, tidak ada yang mampu menggantikan posisinya sampai sekarang. "Kamu tidak layak," ucap Zuolin. Dia menatap sinis pada Su Hansi. Dibandingkan dengannya, Su Hansi baru saja menembus kelas Dodi. Di sisi lain, dia telah mencapai level Dodi bintang 2 tahun lalu. Tidak ada yang bisa dibandingkan antara mereka berdua. Ekspresi San Hansi berubah. Wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Namun Zuolin mengalihkan pandangannya dan menatap putra mahkota klan Huo. Dibandingkan dengan yang pertama, kekuatan yang terakhir sudah mencapai level Dodi bintang 1 tingkat lanjut. Meskipun demikian, dia masih disambut dengan kata-kata menghina dari Zuolin. "Kamu juga tidak layak." Mendengar ini, ekspresi pemuda berjubah hitam itu berubah. Namun pada akhirnya dia tetap menghirup udara dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Meskipun demikian, kilatan dingin masih melintas di matanya saat dia menatap Zuolin. Seketika tatapan mata Zuolin tertuju pada klan Bai. Ekspresi wajah Bai Ying berubah saat tatapan mata Zuolin melesat ke arahnya. Mata pemuda berjubah putih di sampingnya menyipit. Doki di dalam tubuhnya dengan cepat ditarik ke dalam pusaran ruang meridiannya. "Sepertinya kamu lebih berbahaya." Seketika kata-kata yang keluar dari mulut Zuolin membuat semua orang tercengang. Penilaian ini bahkan membuat Xiaoyan yang saat ini berada di tempat kediamannya juga terkejut. Keributan di siang hari akhirnya berakhir dengan berlalunya waktu. Setelah pertemuan singkat antara keempat klan besar, mereka masing-masing bersembunyi di kota Silin. Dengan sisa 5 hari, tampaknya tidak ada yang ingin membuat masalah lagi. Di bawah langit malam, kota yang ramai itu perlahan kembali tenang. Mungkin ada beberapa bayangan hitam yang berkelap-kelip dalam kegelapan, tetapi mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Meskipun hari telah berlalu, malam di kota Silin tidak sedamai yang terlihat di permukaan. Di balik kegelapan malam, bukan hanya binatang ajaib di luar kota yang terbangun, tetapi juga saatnya bagi beberapa orang kuat untuk bertemu. Tidak ada angin di malam ini. Bulan yang terang tergantung tinggi di langit, dan langit malam yang cerah dihiasi bintang-bintang. Di jalan lebar di dalam kota, jalan itu seterang salju di bawah sinar bulan. Tanpa hiruk-pikuk siang hari, tempat ini tampak sangat tenang. Pada saat ini di jalan ini, seorang pemuda berjubah hitam memegang bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan. Senyum bosan tersungging di sudut mulutnya. Mata pemuda itu menatap bulan perak besar di langit. Sosok cantik berpakaian hijau dengan senyum tipis di bibirnya muncul di bulan perak itu. Pikiran dalam benaknya juga tenggelam dalam kenangan dan kerinduan yang mendalam. Butuh waktu lama sebelum Xiaoyan akhirnya perlahan pulih. Segera setelah itu seorang wanita yang sangat memikat muncul di benak Xiaoyan di tengah-tengah ingatannya yang dipenuhi dengan kerinduan. Aku penasaran bagaimana keadaan Sun Er dan Cailin selama ini. Gadis kecil itu, Xiao Xiao, sepertinya sudah tumbuh dewasa. Dulu aku pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan meninggalkan klan untuk berlatih setelah dia dewasa. Aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Langkah kakinya perlahan terhenti. Xiaoyan mengangkat matanya dan menatap langit berbintang yang luas di atas kepalanya. Kedua matanya dipenuhi kenangan. Orang-orang dan kejadian di masa lalu melintas satu persatu dalam benaknya. Ayahnya, gurunya, dokter peri kecil, Xian, Yun Yun, dan bahkan teman-temannya dari Akademi Jianan. Kemunculan orang-orang ini dan hal-hal yang terjadi padanya berulang kali terputar di benak Xiaoyan. Seolah-olah itu baru saja terjadi kemarin. Xiaoyan mendesah tak berdaya. Kedua matanya perlahan tertutup. Banyak pikiran dengan cepat berputar di benaknya. Butuh waktu lama sebelum Xiaoyan perlahan-lahan menarik pikirannya. Segera setelah itu tepat saat Xiaoyan bersiap meninggalkan tempat ini, pergerakan yang disebabkan oleh tabrakan dua doki di malam yang gelap dengan cepat ditemukan oleh Xiaoyan. Tentu saja pertempuran yang terjadi di malam yang gelap tidak dianggap aneh. Jika itu terjadi di waktu lain, Xiaoyan pasti akan mengabaikannya. Namun kali ini berbeda. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa dua aura yang saat ini bertabrakan adalah aura yang pernah dia rasakan di siang hari. Aura tersebut milik San Hansi dari klan San dan pewaris klan Bai. Di bawah cahaya bulan perak, mata Xiaoyan perlahan menyipit. Dengan satu pikiran, jubah hitam di tubuhnya segera melilit seluruh tubuhnya. Dalam sekejap,
aura Xiaoyan telah sepenuhnya tersembunyi. Tubuhnya melesat dan dia langsung menggunakan langkah pemusnah langit. Xiaoyan yang beberapa saat lalu masih berdiri di tengah jalan telah berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang sejuk dan menghilang dalam sekejap mata. Di sisi lain, jauh di dalam gang terpencil, pada saat ini dua sosok manusia berdiri di satu sisi. Keduanya saling menatap dengan penuh permusuhan. Yang berdiri di sebelah kiri adalah pewaris klan San Hansi. Yang di seberangnya adalah pewaris klan Bai. Bai Zan, karena para tetua klan tidak nyaman untuk bertarung, malam ini kita berdua akan membantu klan kita menentukan siapa yang lebih unggul. Sudut mulut San Hansi terangkat membentuk senyum dingin. Kakinya menghentak pelan di tanah. Seketika doki biru es keluar dengan cepat dari tubuhnya. Pada saat ini suhu ruangan tempat mereka berdua berada turun dengan cepat. Sejak aku naik ke kelas Dodi, aku belum pernah bertarung dengan siapapun. Hari ini aku akan menggunakanmu sebagai ujian. Ekspresi San Hansi dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Bai Zan. Dia mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Seketika doki biru es dengan cepat menggumpal di ujung jarinya. Dalam sekejap mata, doki itu menjadi es yang panjangnya beberapa inci. Es yang lebih tajam dari ujung jarum itu melayang di udara dan diarahkan langsung ke Bai Zan. Begitu tangan San Hansi yang terangkat diturunkan, es itu langsung menusuk ke arah Bai Zan. Tatapan Bai Zan menatap ke arah es dengan aura tajam. Matanya menyipit dan ekspresi serius terungkap di wajahnya. Kakinya tanpa sadar mundur setengah langkah. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan menatap San Hansi. San Hansi, apakah ini alasan memanggilku hari ini? Ucap Bai Zan. Itu benar. San Hansi pun membalas dengan nada dingin. Pada saat yang sama, jari telunjuknya berputar di bawah es. Saat ini kamu adalah Eli Dodi, tetapi kamu di sini untuk menindasku seorang bandi. Tidakkah kamu berpikir tindakanmu sangat memalukan? Ucap Bai Zan dengan tatapan serius. Lapisan petir berwarna ungu menyelimuti permukaan tubuhnya saat dia mengucapkan kata-kata itu dari mulutnya. Dia terus-menerus waspada terhadap serangan tiba-tiba San Hansi. Bai Zan, tidakkah kau merasa lucu saat mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku? Meskipun ada perbedaan besar antara kekuatan kita berasal dari generasi yang sama. Aku hanya mewakili klanku untuk bertarung denganmu. Selama kau tidak mati, aku yakin ayahmu tidak akan berani melakukan apapun padaku. San Hansi berkata sambil tersenyum dingin. Sepertinya dia sudah menduga kata-kata Bai Zan. Bai Zan baru saja akan bergerak ketika dia melihat ini. Namun San Hansi yang ada di depannya selangkah lebih cepat darinya. Dengan gerakan jarinya, es itu langsung menembus udara seperti anak panah yang tajam. Ekspresi Bai Zan tiba-tiba berubah saat melihat San Hansi tiba-tiba menyerang. Tubuhnya buru-buru mundur. Namun dia baru melangkah mundur beberapa langkah saat dinding di belakangnya menghalanginya. Sialan! Wajah Bai Zan menjadi semakin marah saat dia tidak bisa mundur. Dia melambaikan tangannya dan cahaya petir berwarna ungu langsung melesat keluar dari telapak tangannya. Cahaya itu berubah menjadi tombak petir yang panjang. Ujung tombak tajam yang terbentuk dari doki itu bertabrakan dengan keras dengan es yang datang ke arahnya. Namun San Hansi yang saat ini merupakan Eli Dodi memiliki kekuatan yang jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Bai Zan. Tombak panjang itu langsung dihancurkan dengan cara yang sangat kuat dan tak terhentikan. Senyum dingin di sudut mulut San Hansi melebar saat melihat pemandangan ini. Di sisi lain, tombak panjang di tangan Bai Zan hancur berkeping-keping oleh es yang menusuk ke arahnya. Pada saat yang sama dia terpaksa melepaskan gagang tombak di tangannya. Tubuhnya dengan cepat menghindar ke samping, sementara telapak tangannya tiba-tiba terlempar ke depan. Petir menyambar dan sekali lagi bertabrakan dengan es. Suara gemuruh yang dahsyat terdengar dari area yang tidak ada seorang pun di sana. Gelombang doki yang kuat tiba-tiba menyapu gang itu. Seketika, suara tembok runtuh terdengar. Rumah di belakang Bai Zan tempat dia berdiri sebelumnya benar-benar runtuh dengan keras. Tubuh Bai Zan juga terkubur di dalamnya. Hahaha, Bai Zan, sepertinya klan Baimu akan diinjak oleh klan Sanku cepat atau lambat. Wajah San Hansi dipenuhi dengan senyum ganas. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengepalkan tangannya. Doki sedingin es dengan cepat menggumpal di tangannya. Pada saat yang sama banyak es terbentuk di atas reruntuhan. Dalam sekejap, es yang tak terhitung jumlahnya itu memadat menjadi kerucut. Semuanya mengarahkan ujung tajamnya ke reruntuhan di bawah. Segera setelah itu sebuah pikiran terlintas di benak San Hansi. Es yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan air hujan dan dengan keras menusuk reruntuhan di bawah. San Hansi tanpa sadar tertawa dingin ketika dia melihat tidak ada aura perlawanan yang terpancar dari reruntuhan itu. Namun tak lama kemudian, ekspresi wajahnya langsung berubah. Di suatu titik di reruntuhan di depannya, tumpukan reruntuhan yang telah terkubur oleh batu bata tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh aura. Pecahan-pecahan batu melesat keluar. Baru kemudian Bai Zan yang terbaring di bawah reruntuhan itu menoleh.
Wajahnya berlumuran darah saat dia melihat San Hansi saat ini. Matanya dipenuhi dengan amarah dan kebencian. San Hansi! Suara Baisan serak saat dia mengucapkan nama orang itu yang ingin dihancurkan menjadi berkeping-keping. Seluruh tubuhnya gemetar. Kedua tangannya dengan kuat menopang dirinya di tanah saat dia perlahan memanjat. Di sisi lain San Hansi tersenyum saat melihat sikap lemah Baisan. Tak lama kemudian, kaki San Hansi tiba-tiba menghentak tanah. Tubuhnya langsung melompat ke udara. Tubuhnya berputar di udara dan langsung menginjak punggung Baisan dengan keras yang hendak bangkit saat itu. Setelah ledakan hebat, pecahan batu melesat keluar. Tubuh Baisan diinjak dengan keras oleh San Hansi. Kekuatan besar yang menakutkan langsung keluar. Debu berterbangan dan banyak retakan menyebar di sekitar tubuh Baisan seperti jaring laba-laba. Di bawah kaki San Hansi, mulut Baisan mengeluarkan erangan menyakitkan. Tubuhnya bergetar saat ia mencoba melawan. Ketika yang pertama melihat ini, hidungnya mengeluarkan dengusan dingin. Pada saat yang sama, kaki yang menginjak tubuh Baisan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dengan suara bang, tanah di sekitar mereka berdua tiba-tiba runtuh. Tubuh Baisan juga jatuh ke tanah. Baisan, dibandingkan kau berdiri, aku lebih suka caramu diinjak-injak olehku. San Hansi melihat ke bawah dari atas. Kaki yang menginjak tubuh Baisan mengerahkan tenaga yang lebih besar. Mulut Baisan mengeluarkan erangan menyakitkan setelah menerima luka yang begitu serius. Pada saat yang sama, darah segar berwarna merah terang terus mengalir keluar dari mulutnya. Wajahnya yang awalnya pucat juga menjadi semakin pucat saat ini. San Hansi tertawa dingin. Kakinya perlahan terangkat ke udara. Ekspresinya langsung berubah dingin saat dia sekali lagi menginjak Baisan dengan ganas. Bocah kecil dari klan San, enyahlah. Beraninya kau menyakiti anakku. Apa kau percaya bahwa aku yang tua ini akan melumpuhkan dokimu? Namun pada saat ini, teriakan yang dipenuhi amarah tiba-tiba terdengar dari langit. Pada saat yang sama, angin tak terlihat tiba-tiba bertiup. Dalam sekejap mata, angin itu telah tiba di depan San Hansi. Serangan mendadak ini tidak menyebabkan banyak perubahan pada ekspresi San Hansi. Sebaliknya dia tertawa dingin dan meningkatkan kekuatan kakinya. Saat berikutnya, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba meledak di depan San Hansi. Serangan Baying ini diblok dengan paksa oleh kekuatan lain yang tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, sisa Doge menyapu dan memaksa San Hansi yang hendak mendarat di Baisan mundur. Baying, siang tadi aku mengalah padamu karena kau juga berasal dari 4 klan besar. Kenapa? Apa kau masih berpikir untuk menyentuh anakku sekarang? Tubuh Sansuo perlahan muncul di atap di luar runtuhan setelah tawanya yang dingin terdengar. Ekspresinya gelap dan dingin saat matanya menatap atap di sisi yang berlawanan. Baying yang mengenakan jubah putih berdiri santai di tempat itu. Sansuo, putramu telah melukai putraku dengan kekuatan seorang Dodi. Dia harus membayar harganya hari ini. Baying berteriak dengan suara serak. Pada saat ini tampak seolah-olah seluruh kota Silin bergetar. Malam yang awalnya tenang juga menjadi berisik karena perubahan yang tak terduga ini. Banyak orang dengan berbagai emosi terbang keluar dari rumah mereka. Tatapan mereka melihat sumber teriakan marah itu. Ketika semua orang menyadari bahwa orang itu sebenarnya adalah kepala klan Baying, ekspresi wajah semua orang tanpa sadar berubah. Kutukan yang telah mencapai mulut mereka dengan paksa ditelan kembali ke perut mereka. Hahaha, Baying, kenapa kau begitu marah? Putraku Hansi hanya ingin bertukar petunjuk dengan putra mahkotamu. Keterampilannya tidak sebaik lawannya. Jadi kalah adalah kalah. Paling buruk, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahannya. Hansi tidak ingin meremehkan lawannya. Jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawannya. Mungkin dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Tetapi kau tidak bisa menyalahkan putraku untuk itu. Wajah Sansuo dingin. Matanya menatap Baying di sisi yang berlawanan. Setelah merasakan aura kekerasan di tubuh Baying, Doki dalam tubuh Sansuo segera meningkat. Dengan demikian, Sansuo akan dapat bereaksi tepat waktu jika Baying bergerak. Hanya sedikit berlebihan. Dia adalah Dodi yang bermartabat. Bukankah mudah baginya untuk mengalahkan anakku? Mengapa dia harus menggunakan kekuatan penuhnya? Dia melakukan ini dengan sengaja. Dia sengaja ingin melukai anakku dengan serius dan mencegahnya memasuki runtuhan kuno. Ucap Baying. Amarah di matanya hampir meledak. Doki yang kuat terus mengalir di ruang kosong di sekitarnya. Hahaha. Kalau begitu, paling banter aku akan meminta Hansi untuk meminta maaf kepada putramu. Tentu saja jika dia mengakui bahwa dia hanyalah orang yang tidak berguna. Orang yang tidak berguna yang tidak dapat mencapai hal-hal besar. Aku Sansuo masih dapat menggantinya dengan 3 pil obat tingkat 3. Wajah Sansuo dipenuhi dengan senyum mengejek. Dia mengabaikan wajah Baying yang suram. Matanya perlahan beralih ke bawah dan akhirnya mendarat pada Baisan yang terbaring di reruntuhan dengan aura lemah di sekujur tubuhnya.
Beberapa lama kemudian, Baisan akhirnya bangkit dari reruntuhan dengan susah payah dan lemah. Bahkan ada lapisan pasir di wajahnya yang berdarah. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ayahnya, Bai Ying yang berdiri di atap. Setelah itu ia menatap San Suo dan menggertakkan giginya. Akhirnya ia menggelengkan kepalanya dengan keras. "Saya tidak akan pernah mengaku kalah," ucap Baisan. "Baiklah, karena keponakan Baisan tidak mau mengaku kalah, keberaniannya patut dipuji. Dengan keberanian seperti itu, keponakan Baisan benar-benar bukan orang biasa. Hansi, kamu telah menyakiti seseorang. Mengapa kamu masih belum meminta maaf padanya? Kalau tidak, jika ayahnya datang mencarimu, bahkan aku akan mengalami kesulitan," ucap San Suo. Bahkan pada saat ini, San Suo tidak lupa mengejek Bai Ying lagi. Ketika San Hansi mendengar ini, dia tersenyum dingin. Tatapannya segera berbalik, dan dia menatap Baisan dengan seringai di wajahnya sambil tertawa dingin. "Saudara Baisan, saya minta maaf. Saya ceroboh sebelumnya dan tidak berhati-hati. Saya minta maaf," ucap San Hansi. Meski itu adalah permintaan maaf, nada suaranya dipenuhi dengan tawa dingin dan penghinaan. San Hansi berbalik untuk pergi setelah kata-katanya terdengar. Pada saat ini, Baisan tiba-tiba membuka mulutnya. "Ingatlah, penghinaan hari ini akan dibalas di masa depan." Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.